Alhamdulillah baik. Mau ada perlu nih saya sama Bu Ani mau sharing sedikit. Prinsip Ibu. Jadi gini Bu Ani, saya ada tugas dari kegiatan guru penggerak untuk saling sharing tentang sebuah kasus yang mungkin saja itu terjadi di sebuah sekolah. Saya ingin minta pendapat Ibu tentang penanganan dari kasus tersebut. Saya bacakan kasusnya Bu ya. Kurang lebih seperti ini. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja saya. Rekan kerja Anda juga berarti Bu ya. Yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Bu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Bu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Bu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 yang sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap ke depan pintu kelas Bu Tati. Anda melihat Bu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan murid dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Bu Tati mencoba untuk mencuri pandang keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, jika itu terjadi Bu, apa yang akan Ibu lakukan? Kemudian, apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Kemudian dalam kondisi ini apa yang bisa Anda lakukan? Apa yang bisa Ibu Ani lakukan? Bisa nggak Ibu menginterupsi kelas atau bagaimana Bu kalau Ibu menghadapi situasi seperti itu? Oke, baik. Terima kasih Bu Yuli. Kalau saya lihat kasus ini ya cukup miris juga ya. Jadi kalau misalnya Bu Tati itu seorang yang tegas, tetapi di sisi lain saya melihat ada sisi-sisi kemanusiaan yang memang harus diperhatikan gitu. Jadi kalau saya melihat kondisi seperti ini, yang akan saya lakukan adalah saya akan menginterupsi juga Bu. Artinya saya akan melakukan sebuah tindakan dengan cara saya mengkonfirmasi dulu ke Bu Tati tadi gitu ya di dalam kelas gitu. Saya izin sebentar ke dalam kelas, kemudian saya mencoba untuk berbicara dengan Bu Tati apa masalahnya terhadap anak tersebut gitu. Kemudian kalau misalkan anak tersebut perlu diberikan hukuman ataupun mungkin bentuknya ya punishment seperti itu, adakah yang lebih baik gitu dibandingkan harus berlutut kemudian di atas batu dan terik matahari gitu ya. Itu tidak manusiawi menurut saya gitu. Masih banyak alternatif lain tentunya yang bisa digunakan oleh Bu Tati gitu ya. Kalaupun misalkan kita tidak intervensi terhadap sebuah kejadian ini, saya takutnya ini kalau misalkan anak itu bisa pingsan gitu ya, anak itu bahkan sampai maaf dibawa ke rumah sakit, nanti itu masuk ke ranah hukum gitu. Dimana ini harus kita cegah tindakan-tindakan seperti ini ya. Itu tentunya bertentangan dengan Pancasila juga Bu ya, dengan kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Dimana kita harus memperlakukan murid kita sebagai layaknya manusia. Kalaupun memberikan punishment yang memang layak buat mereka gitu, seperti itu. Jadi Ibu akan menginterupsi kemudian menanyakan, mengkonfirmasi kepada Bu Tati. Tindakan Ibu kepada sang anak bagaimana Bu? Ya, jadi setelah saya tahu, kemudian saya akan bantu dulu gitu, karena kan ini takutnya anak ini malah pingsan tadi atau malah dibawa ke rumah sakit, itu nanti justru akan lebih panjang kasusnya gitu ya. Kemudian nanti saya bawa dulu ke ruang kepala sekolah bisa, kemudian nanti Bu Tati juga bisa datang ke ruang kepala sekolah, kemudian kita sama-sama duduk menyelesaikan hal ini gitu. Saya begitu ya. Oke, terima kasih Bu Ani atas pendapatnya, sharingnya.
mudah-mudahan bisa menjadikan jalan keluar bagi Bu Tati dan teman-teman yang pernah melakukan hal seperti ini. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bu, saya silakan mewawancari Bu lagi.